apa kabar kalian semua? Sepertinya masih dak-dikduk soal nilai semester ya? Atau di antara kalian sudah menikmati liburan? Nah, di waktu liburan semester seperti ini, biasanya banyak di antara kita yang merasa bosan kan? Hayo ngaku, apalagi di kondisi sekarang yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah aja. Pastinya akan membuat kita makin bosan dan gak tahu harus melakukan apa agar merasa produktif. Nah, di video kali ini, tim Kampuspedia akan ngebahas soal salah satu kegiatan produktif yang bisa jadi referensi kegiatan kalian saat liburan. Apakah itu? Apa ya? Yep, jawabannya adalah magang atau internship. Apa itu magang? Magang adalah suatu program yang dicanangkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan untuk memberi kesempatan kepada pelajar atau mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tentu tujuan dari mengikuti suatu magang adalah mencari pengalaman kerja. Namun, tidak sedikit juga loh lembaga-lembaga yang memanfaatkan magang sebagai program untuk mencari karyawan tetap. Ini artinya, perusahaan atau lembaga pemerintahan tersebut memberikan peluang kepada kita anak magang agar dapat langsung bergabung menjadi karyawan di tempat tersebut. Tapi untuk bisa lolos magang di suatu tempat kerja bukan perkara yang mudah loh. Banyak perusahaan yang sangat selektif dalam mencari anak magang. Lalu kira-kira apa aja ya tips agar lolos dan diterima magang baik di perusahaan maupun di pemerintahan? Simak baik-baik ya. Tips lolos magang yang pertama yaitu penuhi persyaratan. Tips lolos magang yang pertama adalah pemenuhan seluruh poin yang diisyaratkan. Nah, biasanya persyaratan ini terdiri dari jurusan untuk jabatan yang dibuka, semester saat melamar, hingga beberapa kualifikasi lainnya. Jangan memaksakan kehendak untuk melamar suatu magang jika kualifikasimu memang tidak sesuai dengan yang diminta, karena hasilnya akan sia-sia. Akan lebih baik lagi jika kamu memilih tempat magang yang memang sesuai dengan kualifikasi dirimu ya. Tips lolos magang yang kedua adalah bersikap yang sopan. Attitude saat melamar magang tentu akan sangat menjadi pertimbangan bagi para HRD untuk memilihmu. Salah satu bentuk realisasi dalam sopan santun ini adalah beretika komunikasi yang baik, terutama saat menyerahkan lamaran daring melalui email. Kalian harus memperhatikan format pengirimannya ya. Jangan sekali-kali meng-attach file tanpa pengantar apapun, karena ini sifatnya tidak sopan. Intinya, buat mereka yang bertugas menyeleksi berkas, merasa terkesan atas sikap sopan yang kamu tunjukkan. Tips lolos magang yang ketiga adalah jujur. Menjadi pribadi yang jujur saat melamar magang adalah hal yang sangat wajib kamu lakukan. Jika kamu melamar di perusahaan atau lembaga pemerintahan yang mewah, tentunya seluruh berkas yang kamu lampirkan akan di-cross-check terlebih dahulu oleh para HRD. Kalau ternyata terbukti ada berkas yang dipalsukan, maka diskualifikasi adalah jawabannya. Jadi jangan sampai didiskualifikasi hanya karena kamu ingin membuat HRD lebih terkesan ya, karena bukan seperti itu cara mainnya. Tips yang keempat adalah kerjakan penugasan sebaik mungkin. Tak jarang, untuk mengetahui kemampuan para kandidatnya, pihak perusahaan akan memberi berbagai penugasan untuk kalian kerjakan nih. Penugasan yang diberikan biasanya sangat berhubungan sesuai dengan bidang yang kalian lamar. Salah satu contohnya, jika kamu melamar sebagai seorang creative writer, maka penugasan yang diberikan tentu akan berhubungan dengan bidang kepenulisan. Intinya, kerjakan semua penugasan dengan sungguh-sungguh. Hal ini akan menjadi komponen penting bagi HRD untuk memilah mana kandidat yang potensial maupun yang tidak. Tips yang kelima yaitu persiapkan diri sebelum wawancara. Saat proses wawancara, HRD akan melihat langsung wajah calon anak magang di perusahaannya. Yang harus kamu lakukan tentunya memberi kesan yang baik kepada mereka. Ada berbagai hal yang harus dipelajari sebelum wawancara berlangsung, meliputi studi kasus terkait dengan bidang yang dilamar, mempelajari profil perusahaan, hingga mengontrol bahasa tubuh dengan baik. Selain itu, hal lainnya yang harus kalian perhatikan adalah be down to earth and don't glorify self too much. Hal ini artinya, saat wawancara berlangsung, kalian tidak perlu menjadi pribadi yang sombong.
cukup tekankan beberapa sisi pengalaman saja. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kalian tiru agar kalian bisa lolos jadi anak magang. Selamat mencoba, semoga sukses. Nah, biar kalian gak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.